Selamat pagi, Huandami, para anggota Sangga, serta para Pabajita, Sukihontu, Bapak, Ibu, serta Kalanamita sekalian. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di kelas Pariyati Sasana hari ini, Minggu tanggal 17 Agustus 2025, yang disiarkan secara langsung dari Dhammasala Dhammawihari Buddhist Studies. Izinkan saya, Luciana, untuk memandu kelas Pariyati Sasana pada pagi hari ini. Senang sekali pada pagi di antaranya dengan pembacaan parita, dilanjutkan dengan permohonan Tisarana dan Pancasila, mendengarkan Dhamma Desana, dan ditutup dengan Dana Parami dan pelimpahan jasa. Untuk itu Kalanamita, mari kita siapkan batin yang penuh pemahaman dan penuh sukacita, agar kebajikan yang akan kita lakukan merupakan kebajikan yang 3 akar dan superior, yang akan menjadi pendukung kuat untuk pencapaian Magga, Phala, dan Nibbana. Pada pagi hari ini, saya Dr. Minda akan membabarkan makna kata demi kata silsilah Buddha Padumutara, Buddha Wangsa 12, stansa 16, 10 kekuatan Tathagata yang luar biasa, bagian keempat, Dasa Tathagata Bala. Sambil menunggu Kalanamita lainnya untuk turut bergabung bersama kita, izinkan kami untuk membacakan beberapa pengumuman. Dengan penuh sukacita, DBS mengundang Kalanamita semua untuk bergabung dalam perayaan Sanggadana Katina DBS 2569 Buddhist Era pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2025 pada pukul 13 waktu Indonesia Barat hingga selesai, bertempat di Dhammasala lantai 3, lantai 2, dan lantai dasar DBS. Pada perayaan Katina ini, saya Dr. Minda akan membabarkan Dhamma Desana dengan topik Para Dewa Satu Lapa. Jangan lewatkan pula peluncuran 4 buah buku sekaligus terjemahan saya Dr. Minda. Di antaranya Buddha Wangsa, Silsilah Para Buddha, bab pertama, Ratana Cangkamana Kanda, bagian koridor pertama. Kemudian Dhammapada Atthakatha 2.b, stansa 197 sampai 423 beserta latar stanza, dan buku manual Abhidhamma bab 9 subjek-subjek meditasi. Untuk itu Kalanamita, mari kita saksikan bersama tayangan video singkat berkenaan dengan perayaan Sanggadana Katina DBS 2569 Buddhist Era berikut ini. Acara ini disponsori oleh
Riyad Anandaku, Integrated Cold Chain Solution. Didukung oleh Untuk mendukung acara Sanggadana Katina ini, DBS membuka kesempatan berdana melalui sponsor penggerak dengan 8 jenis sponsorship. Sponsorship Sasana Nugraha 1, Sasana Nugraha 2, Sasana Nugraha 3, Panya, Samadi, Sakti, Wirya, dan Sada dengan besaran nominal yang tertera pada layar. Batas akhir materi sponsor diharapkan telah diterima DBS pada tanggal 20 Oktober 2025 mendatang. Kami juga membuka kesempatan berdana melalui Sanggadana dengan besaran nominal seperti yang tertera pada layar. Di antaranya dana paket permata, dana paket mulia, dana paket jubah dan pata, hingga dana sukarela yang tidak ditentukan besaran nominalnya. Batas akhir dana kami harapkan hingga tanggal 20 Oktober 2025. Namun Kalyanamita masih memiliki kesempatan pada hari H untuk berdana di perayaan Sanggadana Katina di DBS. Dana sponsor penggerak, ucapan Katina dan Sanggadana bisa ditransfer ke rekening BCA 6275191918 atas nama Yayasan Damawihari dengan kode transfer 88 di akhir nominal dana Anda. Untuk berpartisipasi dana, Kalyanamita dapat menghubungi tim Galang Dana Katina DBS dengan Saudara Budiman, Saudara Willy, Saudari Jocelyn, dan Saudari Fili dengan nomor HP yang tertera pada layar. Juga saat ini kami menyiapkan pencatatan penerimaan dana di meja registrasi dana di lantai dasar dan lantai 3 DBS. Untuk mendaftarkan kehadiran Anda pada perayaan Sanggadana Katina di DBS dapat dengan cara memindai QR Code registrasi pada layar atau menghubungi tim penerima pendaftaran yaitu Saudara Budiman, Saudara Willy, Saudari Jocelyn, dan Saudari Fili. Demikian pengumuman untuk kelas pagi ini. Sebelum kita memulai kelas pada pagi ini, izinkan kami untuk membacakan tata tertib selama kelas PS berlangsung agar kelas dapat berjalan dengan lancar.
Bagi kalanamita yang berada di ruang Dhammasala, kami menghimbau untuk menjaga keheningan dengan memastikan HP Anda dalam mode silent serta meminimalkan pembicaraan satu sama lain. Tidak menutup kepala dengan hoodie atau topi, tidak duduk dengan menyilangkan kaki atau duduk bersila di atas kursi. Untuk yang bergabung lewat Zoom meeting, kalanamita diharapkan berpakaian rapi dan sopan, posisi duduk di tempat yang layak dan tidak sambil berbaring, mengikuti seluruh rangkaian acara dengan penuh perhatian dan sukacita, tidak menyalakan TV, tidak sambil makan ataupun minum. Untuk menjaga keheningan, host akan mengendalikan audio dalam keadaan mute saat kelas PS berlangsung. Bagi peserta Zoom yang tidak mematuhi tata tertib dan dirasa berpotensi mengganggunya jalannya kelas, maka dengan segala hormat akan dikeluarkan dari Zoom meeting online. Demikian tata tertib kelas pada pagi hari ini. Selanjutnya, sambil menunggu kedatangan Seado Keminda, mari kita siapkan batin dan jasmani karena sebentar lagi Seado akan memasuki ruang Dhammasala. Sebagai informasi, DBS memiliki perpustakaan yang terletak di Blok N2. Kami persilahkan kalanamita untuk mengunjungi perpustakaan DBS untuk mendapatkan buku-buku Dhamma untuk berbagai tingkat usia. Dengan koleksi buku Dhamma yang beragam dan suasana yang nyaman, perpustakaan DBS siap menjadi tempat belajar Dhamma yang menyenangkan bagi semua kalangan usia. Jangan lupa untuk bergabung dalam WhatsApp Community Buddha Sasana Nugaha dan mengikuti sosial media DBS seperti Facebook, Instagram, maupun TikTok untuk mendapatkan segala informasi terbaru mengenai DBS. Kepada kalanamita, mari kita berdiri dan beranjali untuk menyambut kehadiran Seado Keminda. Wanami, Seado, selamat datang di kelas Pariyati Sasana pada pagi hari ini. Semoga Seado selalu dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia. Kepada kalanamita, mari dipersilahkan untuk duduk kembali. Untuk membuka kelas pada pagi hari ini, kita akan memulai dengan membacakan permohonan Tisarana dan Pancasila kepada Seado Keminda yang akan dipimpin oleh Saudari Yulia Suanda. Mohon agar Seado berkenan membimbing kami dalam permohonan Tisarana dan Pancasila. Kepada Saudari Yulia kami persilahkan. Wandami Seado, Sukihontu kalanamita muali beranjali kita memohon tuntunan Tisarana dan Pancasila di bawah bimbingan Seado Keminda. Bante,
okasa, 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 supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah saya lakukan, baik melalui perbuatan, ucapan, dan pikiran dapat terhindarkan. Dan demi memperoleh jasa kebajikan yang akan memberikan limpahan kepada saya dengan umur panjang, kesehatan, kebebasan dari segala bahaya dan bencana, saya merangkapkan kedua telapak tangan, beranjali dan memberikan puja, menghormat dan bersujud penuh dengan kerendahan hati kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Untuk kedua kalinya, untuk ketiga kalinya, dan dengan perbuatan yang baik ini, melalui sujud yang luhur, semoga saya selalu terbebas dari 4 alam menyedihkan, 3 jenis malapetaka, 8 jenis keadaan yang tidak tepat, 5 jenis musuh, 4 jenis kemalangan, 5 jenis kehilangan, segala jenis penyakit, dan 60 kebebasan, maga, buah, hala, dan dhamma mulia, yaitu nibbana. Ahang bante ti saranena saha pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang deta me bante dutiyampi ahang bante ti saranena saha pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang deta me bante tatiyampi ahang bante ti saranena saha pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang deta me bante ya mahang wadami tang wadita ama bante. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. 3 kali. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami. Sarana gamanang paripurnang Ama bante. Anati pata weramani sikkhapadang samadhiyami. Panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesu micacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesu micacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang
sikkhapadang samadhiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Surameraya Majapahamadatthana Weramani Sikkhapadang samadhiyami. Surameraya Majapahamadatthana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Idang me punya Idang me punya asawakaya asawakaya wahang hotu wahang hotu idang me sila idang me sila nibanasa nibanasa pacayo pacayo hotu hotu te saranina saha Pancasila damang sadukang katawa pamadina sampatida. Amabante sadu sadu sadu. Anumodana sedo. Baik, sebelum kita memulai kelas pada pagi hari ini, mari kita memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita dengan mengucapkan Namo Tassa 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Baik, Suki Hontu, para upasaka dan upasika, semoga Anda semua berada dalam keadaan yang sehat, damai, dan bahagia. Kita bertemu kembali di kelas Pariyatisa Sana, also known as kelas kajian Kitab Suci. Hari ini 17 Agustus 2025 ya. Kita hari ini merayakan hari kemerdekaan kita gitu. Kemarin saya membaca satu tulisan yang kira-kira tulisannya itu mengharapkan Indonesia itu segera sejahtera begitu ya, tinggal landas mungkin kalau istilah Pak Harto dulu. Saya langsung teringat kayaknya saya mendengar harapan Indonesia ini sejahtera sejak tahun 80. Sampai saat ini 2025 masih saja berupa harapan. Hampir setengah abad lah, ya. Jadi ya ada hal-hal yang memang ya harus dipenuhi sebenarnya kalau ingin Indonesia ini bangsanya sejahtera ya. Nah, syarat-syarat yang harus dipenuhi itu menurut saya saat ini belum kelihatan. Ya, baik, seperti biasa daripada ngomongin politik, saya akan mengulang sedikit, tetapi mungkin ini agak detail.
apa yang saya sampaikan di Owada kemarin ya, saya akan terjemahkan saja. Kalau kemarin saya hanya berdasarkan ingatan ya, tentang 5 tugas harian dari Guru Agung kita Buddha Gautama ya. Jadi Guru Agung kita itu di dalam satu hari 24 jam itu melaksanakan 5 tugas ini yang disebut di kitab suci sebagai 5 tugas gitu. Tugas yang pertama itu Buddha di berbagai tempat tinggalnya, artinya dimanapun beliau berada, selalu memberikan ceramah dhamma dan ajarannya baik di pagi hari maupun di sore hari pada hari tertentu khusus untuk umat awam pria dan wanita ya, dari yang datang dari berbagai kota, desa, kerajaan dan lain sebagainya. Itu tugas di sepanjang hari. Nah, sepanjang hari itu biasanya sampai jam 6 sore. Kemudian dari matahari terbit atau dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore tugasnya itu gitu. Nah, sekarang dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi itu biasanya dibagi menjadi 3 bagian malam. Ya, karena dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi kan ada 12 jam. Kalau dibagi 3 bagian malam berarti satu bagian malam ada 4 jam ya. Nah, istilahnya itu Padhama Yama. Padhama Yama itu kayak sepertiga bagian malam yang pertama. Ya, sepertiga bagian malam yang pertama itu jatuh di antara jam 6 sampai jam 10 malam. Jam 18 sampai jam 22. Apa yang beliau lakukan? Di jaga malam pertama ini, ya berarti dari jam 6 sampai jam 10 tadi, di sepanjang waktu itu Buddha Guru Agung kita memberikan ceramah dhamma khusus untuk para biku. Ya, jadi ini adalah tugas harian Buddha yang kedua. Kemudian kita masuk ke sepertiga bagian malam yang pertengahan atau Majjhima Yama ya. Ini dimulai dari pukul berapa? 22 sampai 02 dini hari. Kan 4 jam kan ya. Di sepertiga bagian malam pertengahan ini dibagi menjadi 2 bagian. 2 jam yang pertama yaitu dari jam 22 sampai jam 24 ya. Biasanya para dewa dan Brahma dari ribuan alam semesta datang bergiliran. Ya, jadi kalau Anda sering membaca atau mendengar di kelas Pariyati Sasana para dewa dan Brahma datang menemui Buddha, itu selalu di antara jam 22 sampai jam 24 ya. Nah, jadi pada saat itu biasanya pertanyaan pada saat itu biasanya Buddha menjawab pertanyaan dari para dewa dan para Brahma ya. Jadi beliau membabarkan dhamma dengan tepat sesuai dengan sifat dan karakter mereka. Nah, kenapa Buddha mampu membabarkan dhamma dengan tepat sesuai dengan karakter individu masing-masing? Itu karena ini salah satu dari 10 kekuatan yang dimiliki oleh Buddha, yaitu apa? Mengetahui kecenderungan setiap makhluk. Ya, jadi makhluk atau kayak kalau kita dulu bertemu Buddha mungkin kita udah keluar dari samsara kali ya. Atau bertemu tapi kita nggak percaya. Bisa jadi loh, bisa jadi kan kayak cerita pertapa Upaka ya. Ya, Upaka itu kan awalnya face to face dengan Buddha itu, padahal itu freshly enlightened being itu. Baru saja tercerahkan tapi tetap geleng kepala dia. Ya. Nah, saya lanjutkan. Jadi itu adalah tugas harian Buddha yang ketiga, menjawab pertanyaan para dewa dan Brahma. Dengan demikian Buddha seperti tekadnya ketika ingin menjadi Buddha, yaitu untuk menyeberangkan banyak makhluk. Buddha selalu kemudian memberikan kebaikan dan kesejahteraan dalam hal ini khusus kepada para dewa dan Brahma.
Ya kan ini sesuai tujuannya. Kalau tadi dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore Buddha dengan penuh kewelas asihan membimbing umat, ya. Kemudian dari jam 18 sampai jam 22 membimbing siapa? Biku. Jam 22 sampai jam 24 membimbing siapa? Dewa dan Brahma. Nah, tugas harian yang keempat yaitu di 2 jam terakhir di sepertiga bagian malam yang pertengahan, Buddha beristirahat dengan berbaring, ya. Nah, jadi setelah tengah malam beliau beristirahat dengan menikmati tahap meditasi buah mulia hingga pukul 1 dan 2 dini hari. Artinya di 2 jam tersebut Buddha masuk ke dalam Pala Samapati, pencapaian buah, ya, yaitu buah kearahantaan, ya, karena meditasi dengan Pala Samapati khususnya adalah buah kearahantaan, ya, itu dianggap sebagai yang terkemuka di antara semua bentuk pencapaian begitu. Sesungguhnya jadi selama 2 jam tersebut Buddha itu berulang kali menjalankan juga meditasi Maha Karuna Samapati, pencapaian kewelas asihan yang agung, ya, dalam jumlah yang tidak terhitung banyaknya. Ya, artinya ya Anda bayangkan saja kalau di dalam proses kognitif bagi yang sudah belajar Abhidhamma, 1 jentikan jari saja itu ada 600 miliar karma gitu yang tercipta gitu. Nah, di sini bahkan Buddha itu memasuki pencapaian Mahakaruna tak terhitung banyaknya. Kalau di salah satu terjemahannya itu bahkan sampai 1.100.000 kali gitu, keluar masuk lagi, cepat sekali berarti beliau ini. Beliau mencapai Pala Samapati sebanyak juga 1.100.000 kali, gitu ya. Jadi mengapa beliau memasuki absorpsi meditatif seperti itu selama 2 jam tersebut? Ini kan pertanyaannya begitu kan? Kenapa sih kok Buddha nggak tidur saja? Jadi ini tidurnya Buddha. Tidurnya Buddha itu masuk ke pencapaian buah dan juga pencapaian Mahakaruna, kewelas asihan yang agung, ya. Tidak tidur seperti kita. Buddha tidurnya seperti itu. Nah, kenapa Buddha melakukan itu? Jawabannya adalah karena Buddha harus senantiasa siap untuk memecahkan permasalahan makhluk hidup setiap hari dan telah dan karena beliau memiliki dan mewujudkan welas asih agungnya tadi, mahakarunanya tadi, jadi itu akan bermanfaat bagi Buddha untuk tetap menjaga kewelas asihannya. Jadi itulah mengapa di teks sering dikatakan bahwa Buddha itu selalu tersenyum katanya, ya. Tersenyum tidak hanya kepada orang-orang yang patuh kepada beliau, tetapi juga yang tidak patuh kepada beliau, ya. Jadi orang mau bersikap keras, sekeras apapun kepada beliau, katanya Buddha itu tetap saja tersenyum, hatinya itu ya maklum karena sudah tidak memiliki kilesa kan, yang arahanta saja hatinya sudah tidak bisa tergores apalagi Buddha, ya. Jadi di teks dikatakan tidak pernah kehilangan senyumnya gitu. Jadi betapapun buruknya perilaku putranya sendiri terhadapnya, artinya putranya itu biku-bikunya begitu, ya. Betapapun buruknya roh-roh jahat, hewan-hewan berbahaya atau makhluk-makhluk jahat terhadap yang melakukan apapun terhadap Buddha, beliau tidak pernah kehilangan senyumnya. Itu semua karena berkat meditasi Mahakaruna. Beliau mampu mempertahankan welas asih yang agungnya dan tetap tersenyum. Alasan beliau memasuki meditasi Pala Samapati, pencapaian buah, ya, itu adalah karena beliau akan selalu membabarkan dhamma setiap harinya dan mengisinya dengan kebijaksanaan untuk mengajar, ya. Jadi dengan memasuki Pala Samapati, kebijaksanaan pembabaran beliau itu berbeda lalu, ya. Tidak ada bandingannya, ya. Bahkan kalau dibandingkan dengan Paceka Buddha dan para sawaka atau para murid-murid arahanta yang lain pun tidak bisa menyamai kebijaksanaan Buddha, itu karena setiap hari diasah seperti itu. Jadi katanya itu biar tajam seperti pedang kalau setiap hari diasah begitu, ya. Sehingga itulah mengapa kadang kita mendengar ketika
Buddha berhadapan dengan seseorang baru membabarkan satu stansa saja, orang tersebut sudah mencapai magga dan pala. Itulah ketajaman kebijaksanaan beliau. Ya, beliau tahu harus bagaimana untuk membuat orang yang di depannya itu bisa mencapai magga dan pala. Ya. Nah, jadi alasan Buddha memasuki meditasi tadi, Palaksamapati, adalah untuk mempertajam pengetahuan pembabaran beliau desana nyana, ya, supaya tajam tadi seperti pedang tadi. Dengan kebijaksanaan itu, beliau menghancurkan kotoran batin orang lain, makhluk lain seperti loba, dosa, moha dan lain sebagainya. Beliau juga mampu meningkatkan khotbah-khotbahnya sesuai dengan pemenuhan kesempurnaan setiap individu, menuntun mereka untuk mencapai jalan dan buah kesucian Sotapati, Sakadagami, Anagami, dan Arahanta. Nah, itu tugas yang keempat. Tugas yang terakhir, tugas yang kelima adalah melihat makhluk yang tak terhitung jumlahnya, mana yang keesokan harinya bisa beliau dukung untuk mencapai magga dan pala, ya. Jadi sebagaimana yang telah dikatakan sebelumnya, sepertiga bagian malam yang terakhir itu juga berlangsung 4 jam, berarti dari jam 2 sampai jam 6. Jadi setelah tidur dengan cara itu tadi, Buddha lalu mengamati seluruh dunia. Hari ini siapa yang bisa beliau bantu, yang bisa mencapai magga dan pala, dengan dhammatok yang seperti apa supaya yang bersangkutan bisa mencapai magga dan pala. Kalau yang bersangkutan pada awalnya bersikeras, ya, tidak menunjukkan perilaku yang atau respon yang kondusif, bagaimana aku harus menaklukkannya dengan cara apa dan lain sebagainya. Jadi di periode 4 jam yang terakhir itu Buddha melakukan hal tersebut. Itulah mengapa sering kan kita mendengar di dalam sutta, bahkan di kelas ini juga sering disampaikan bahwa Buddha secara sengaja berjalan menuju ke satu arah tertentu karena Buddha tahu nanti kalau berjalan ke sana akan bertemu dengan seseorang yang akhirnya bisa dibimbing beliau untuk menjadi seorang Sotapanna atau bahkan Arahanta. Sering sekali seperti itu. Nah, itu adalah efek dari 4 jam yang terakhir tadi ketika beliau mengamati seluruh dunia untuk melihat siapa yang keesokan harinya. Karena keesokan di teks dikatakan keesokan harinya. Keesokan harinya itu ya mulai jam 6 pagi itu tadi. Ya katanya begitu. Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore keesokan harinya. Itu siapa saja yang bisa dibimbing. Nah, itu adalah 5 tugas harian dari Guru Agung kita. Sekarang Anda saya harap makin mengerti, ya, betapa kita beruntung mempunyai guru, ya, yang memang tercerahkan sempurna seperti itu, ya. Baik, itu prolognya. Sekarang kita masuk ke materi kelas pada pagi hari ini. Kita sekarang masuk ke kekuatan tata gata yang ke-6 itu, ya. Kekuatan tata gata yang ke-6 itu artinya Buddha atau Tathagata mengetahui dengan jelas sesuai realitas perkembangan dan kemunduran daya spiritual atau indria makhluk lain, ya, atau orang lain. Jadi penjelasannya adalah Tathagata atau Buddha memahami kecenderungan para makhluk tadi, asaya tadi. Oh, makhluk ini bisa makhluk ini bisa dibimbing atau tidak. Beliau tahu, ya. Buddha juga memahami tendensi laten dari orang-orang, ya, yang beliau temui, ya. Beliau juga tahu bagaimana cara menghancurkan tendensi laten dari orang per orang itu, ya. Kemudian juga beliau paham tentang watak dari orang per orang, carita, ya. Watak itu kayak temperamen kalau bahasa Inggris ininya watak, ya, itu, ya. Kemudian juga paham sifatnya, adimuti. Beliau juga paham makhluk mana yang memiliki sedikit debu di matanya atau makhluk mana yang memiliki banyak debu di mata mereka, ya. Makhluk mana yang mempunyai daya pengendali atau daya spiritual yang tajam,
ya. Jadi kayak yang Arya Sariputa itu katanya mempunyai daya spiritual yang sangat tajam gitu. Atau makhluk mana yang daya pengendali atau daya spiritualnya lemah, ya. Beliau juga mengetahui makhluk mana yang memiliki kualitas yang baik, kualitas yang buruk, ya, atau yang mudah untuk diberi instruksi, yang sulit untuk diberi instruksi, ya, yang mampu untuk mencapai nibbana atau yang tidak mampu untuk mencapai nibbana, begitu. Itu semua beliau tahu. Nah, mungkin ada yang bertanya, kok kelihatannya terlalu berlebihan mengatakan Buddha bisa sedemikian hebatnya. Saya rasa tidak, ya. Kalau kita melihat perjalanan karir spiritual Buddha Gautama ini, Anda masih ingat di cerita Pertapa Sumedha itu terjadi 4 asangkaya dan 100.000 kalpa sebelum menjadi Buddha Gautama. Itu jangka waktu yang lama sekali. Pada hari itu di depan Buddha Dipangkara sebenarnya Pertapa Sumedha kalau dia menghendaki dia bisa menjadi arahanta. Artinya pada hari itu pun sebenarnya beliau parami muridnya sebagai murid atau ya sawaka parami itu sudah matang. Dengan demikian kualitasnya sudah hebat. Ya, sebelum beraspirasi menjadi Buddha itu kualitasnya hebat, sudah hebat. Ya, bahkan diceritakan di ratusan bahkan ribuan kehidupan sebelum menjadi Pertapa Sumedha, beliau itu sudah sering menguasai jana dan apinya. Ya. Nah, itu pun sudah menggambarkan kepada kita bahwa beliau ini memang makhluk yang spesial, yang berbeda. Tetapi kembali lagi, apakah ini karena ditakdirkan Buddha seperti itu? Enggak, kita enggak mengenal takdir kan? Ya, Pertapa Sumedha Bodhisattva bisa seperti itu karena beliau berusaha. Ya, karena usahanya beliau sendiri. Nah, jadi lihat, sebelum bertemu dengan Buddha Dipangkara pun beliau sudah makhluk yang luar biasa. Ya, apalagi kemudian setelah bertemu dengan Buddha Dipangkara dan beliau beraspirasi menjadi Buddha Gautama, ya. Selama 4 asangkaya dan 100.000 kalpa beliau menyempurnakan secara terus-menerus itu tanpa putus menyempurnakan parami-paraminya. Ya, jadi itulah mengapa tidak mengherankan kalau Buddha itu sangat paham tentang kehidupan ini, ya, karena ini adalah hasil dari meniti karir yang sedemikian panjangnya dan selalu gold medalist. Ya, kalau kemarin kan di wisuda Abhidhamma ada yang dapat medali emas gitu ya. Jadi ini adalah manusia yang luar biasa. Makanya ketika saya teringat ketika di Myanmar dulu salah satu teman saya dari satu negeri ini ya dari biku dari aliran lain mengatakan bahwa menurut dia sebenarnya semua manusia itu bodhisattva. Ya, katanya gitu. Ada yang mengatakan yang mengajarkan begitu. Semua manusia itu bodhisattva. Anda setuju enggak? Setuju? Hah? Anda kayak bodhisattva emang kelakuannya? Enggak kan, jauh kan? Iya enggak sih? Beda jauh kan? Coba Anda berkaca. Mirip enggak dengan bodhisatta Anda itu? Dicolek aja marah. Enggak mau rugi. Kalau antri makan siang buru-buru, takut kehabisan. Kok bodhisatta gimana? Jadi setuju enggak kalau ada yang mengatakan semua manusia itu bodhisatta? Enggak. Jelas bukan. Ya, bandingkan saja dengan Pertapa Sumedha tadi. Ya, bandingkan. Nah, itu baru bodhisatta tuh kayak gitu tuh. Ya, semua bodhisatta begitu. Ya. Mari kita lanjutkan. Ya. Jadi kalau kita amati di dunia ini para makhluk mempunyai kecenderungan yang berbeda-beda. Ya, ada yang disebabkan oleh pandangan salah, ada juga yang berasal dari pengetahuan yang sesuai realitas, yaitu yang sudah menembus nama rupa dhamma sendiri begitu. Ada yang percaya bahwa dunia ini kekal, ada yang juga melihat bahwa dunia ini tidak kekal kan? Ada yang melihat bahwa dunia ini terbatas, ada pula yang meyakini bahwa dunia ini tanpa batas, ya.
Ada nggak di sini yang memahami atau berpandangan bahwa dunia ini memiliki batas? Alam semesta ini memiliki batas. Anda pernah nggak merenung gitu? Coba Anda nanti kalau belum pernah Anda renungkan, kalau Anda itu jalan terus ke atas lurus terus sampai kemana itu? Seandainya ada pesawat ulang-alik yang bahan bakarnya nggak habis-habis ya, sampai kemana kira-kira ya? Hah? Coba Anda renungkan dengan dalam-dalam begitu, ya. Nah, jadi alam semesta ini kata Buddha tanpa batas. Lebih dari 2.500 tahun yang lalu Buddha mengatakan alam semesta ini tanpa batas. Lebih dari 2.500 tahun yang lalu Buddha mengatakan matahari ini tidak hanya satu. Karena ada ajaran yang mengatakan matahari hanya satu. Enggak. Buddha mengatakan matahari itu banyak banget di alam semesta ini katanya. Ya, bahkan kemudian Buddha mengatakan kan proses kiamat itu seperti apa? Nanti kiamat kita itu kata Buddha pada satu masa akan mulai matahari akan muncul satu lagi. Jadi ada dua matahari. Ketika ada dua matahari kita mulai kepanasan. Sungai-sungai kecil yang sangat kecil mengering gitu ya. Tanah mulai gersang dan sebagainya. Terus untuk jangka waktu yang lama matahari ketiga muncul. Begitu terus sampai matahari ketujuh muncul dan kiamat, terbakar sampai ke alam dewa tertentu, itu terbakar. Nah itu proses kiamatnya. Lihatlah, pada waktu itu ilmu pengetahuan kan belum maju seperti hari ini kan. Buddha sudah mengatakan bahwa alam semesta ini tanpa batas, matahari ini pun juga jumlahnya juga banyak sekali gitu. Ya. Dan saat ini kan juga ilmuwan sudah sepakat kan, sudah menemukan kan bahwa ada matahari kedua ketiga kan. Anda pernah baca enggak? Ilmuwan sudah ketemu. Buddha udah ketemu dulu enggak percaya sih. Ya. Nah, jadi lihat ada makhluk yang berbeda-beda seperti itu, ada yang percaya bahwa alam ini terbatas, ada yang percaya bahwa alam ini tanpa batas gitu. Anda pernah baca cerita tentang Brahma Baka enggak? Jadi Brahma Baka ini keliru mempersepsikan dirinya sendiri sehingga dia merasa sebagai pencipta dari semuanya. Menarik kan? Ya, nanti coba Anda mungkin baca di internet harusnya ada itu. Tapi kan Buddha kemudian mengatakan itu kan keliru. Ya, apa yang dia pahami itu keliru gitu. Oke, kita lanjut. Ada yang mengerti bahwa Buddha itu atau ada yang memahami bahwa Buddha itu eksis setelah kematiannya, tetapi ada pula yang tidak gitu. Jadi Buddha menghindari dua pandangan ekstrim tersebut dan memahami semuanya itu sebagaimana adanya, sesuai dengan realitasnya, sesuai dengan hubungan sebab dan akibatnya, ya, dan juga sesuai dengan paticca samuppada, kemunculan yang saling bergantungan itu. Pemahaman tersebut muncul bersamaan dengan kebijaksanaan jalan beliau atau magga nyana. Yang dimaksud dengan pandangan ekstrim adalah pandangan salah tentang kekekalan satu, dan pandangan salah tentang uceda. Uceda itu nihilisme, ya, nihilis gitu, ya. Atau kadang juga terjemahannya pemusnahan. Gitu. Keduanya ini adalah pandangan yang ekstrim, ya. Nah hati-hati, pandangan Anda, paham Anda menentukan arah kehidupan Anda, paham? Jadi kemana Anda memandang, ke sana Anda nanti akan menuju. Ada yang mengatakan bahwa manusia itu nggak bisa menjadi orang suci karena pada dasarnya sejak lahir sudah kotor. Tahu? Ya, benar ya. Ada kan? Kita nggak bisa menjadi makhluk suci karena kita ini menanggung kotoran dari awal gitu. Ya, kalau Anda berpaham seperti itu, maka ya seumur hidup Anda nggak akan maju-maju. Nggak akan maju-maju gitu. Jadi bahkan saya belum lama ini ketemu dengan salah satu mungkin senior ya, bagaimana menyebutnya ya, dia juga tokoh spiritual
Dia tokoh spiritual tetapi berasal dari ajaran spiritual yang berbeda. Ya. Dari sana ada satu pembicaraan yang membuat saya menyimpulkan bahwa ternyata paham spiritual yang dia anut itu adalah manusia itu kalau dari awalnya itu nakal ya seumur hidup nakal. Dan manusia itu kalau dari awalnya atau kalau ada seseorang yang tiba-tiba mungkin menjadi orang yang sangat baik begitu, itu dia nggak percaya. Loh kan karena kamu dulunya nggak baik gitu. Padahal dia itu adalah praktisi spiritual tetangga begitu. Saya kadang kasihan ya gitu, pahamnya kasihan kan. Jadi dia nggak paham bahwa sesuatu itu terus-menerus berubah, ya. Nah, makanya sama dengan doktrin tadi, kamu nggak akan bisa menjadi orang suci karena dari awal kamu udah punya beban, ya, punya tanggungan gitu, kekotoran itu yang kamu nggak bisa bersihkan lagi begitu, ya. Nah, ingat nggak cerita saya tentang burung Raja Wali yang mati sebagai ayam. Ingat ya? Ingat ya? Atau saya ulangi sekilas saja ya. Jadi ini ada telur burung Raja Wali. Ya, telur burung Raja Wali di tanah. Ya. Kemudian singkat cerita burung Raja Walinya habis bertelur terbang. Ditemukan oleh induk ayam. Nah, induk ayam ini melihat ada telur gitu, dengan penuh kasihnya dia erami. Ya, ketika waktunya sudah tiba, telur yang dia erami menetas. Menetasnya ini anak ayam atau anak Raja Wali? Anak Raja Wali kan? Tetapi akhirnya karena si anak Raja Wali ini diberi makan oleh induk ayam, ya, dibelai setiap harinya oleh induk ayam, diajari berjalan ke sana kemari oleh induk ayam, diajari cara makan oleh induk ayam, diajari cara berkokok oleh induk ayam. Akhirnya menurut dia adalah anak ayam, ya. Sampai suatu hari si anak Raja Wali yang merasa dirinya itu ayam tadi itu melihat ada banyak burung Raja Wali terbang di angkasa. Ketika si anak melihat burung Raja Wali yang gagah besar terbang di angkasa, dia bertanya kepada emaknya, "Mak, itu apa sih? Siapa sih mereka? Kenapa mereka bisa terbang?" Terus si emaknya bilang, "Oh anakku, mereka adalah burung Raja Wali." "Iya, memang burung Raja Wali bisa terbang tinggi seperti itu ya." "Oh gitu ya mak, kalau kita nggak bisa." "Oh nggak bisa karena kita ayam. Karena kita ayam kita nggak bisa." Akhirnya si anak Raja Wali tadi percaya. Sampai mati dia percayanya dia adalah ayam dan nggak bisa terbang seumur hidupnya. Lihatlah. Paham yang Anda anut bisa membelenggu Anda sedemikian hebatnya. Kalau Anda percaya bahwa Anda adalah dari awalnya itu sudah menanggung segala macam dan gak bisa apa-apa, ya udah, Anda akan jadi burung Raja Wali yang mati sebagai anak ayam. Ya, nah Buddha kan tidak seperti itu. Manusia berubah. Manusia berubah. Yang dulunya nakal sekarang bisa jadi baik. Nah, si praktisi spiritualis tadi kalau menilai teman-teman lamanya yang saya dengerin itu masih percaya sampai hari ini walaupun umurnya udah 60 ke atas. Orang yang dulu baik padahal saya tahu sekarang jahat, itu tetap dianggap baik. Oh, dia baik ya orangnya ya dulu. Dalam hati kan dulu. Sekarang kan beda ya. Nah lalu dia kalau cerita si B misalkan yang dulunya jahat, dia sampai hari ini menilai si B sampai hari ini di umurnya lebih dari 60 dia anggap sebagai orang yang jahat, orang yang tidak baik. Itu kalau Anda memegang paham anak ayam mati sebagai burung Raja Wali. Raja Wali mati sebagai ayam. Enak anak ayam mati sebagai Raja Wali ya. Ya. Nah, jadi poinnya adalah paham Anda, pandangan Anda, ajaran yang Anda anut itu akan bisa membelenggu Anda atau memerdekakan Anda.
Hati-hati, tidak semua ajaran spiritual memerdekakan Anda. Tidak, ya. Banyak ajaran spiritual yang membelenggu Anda. Ya. Oke. Nah, jadi kalau Anda berpandangan salah, maka Anda akan di sepanjang kehidupan Anda akan berjalan menuju ke arah yang salah. Paham ya? Karena pandangan Anda salah, pandangan, view. Ya, jadi ketika Anda memandang ke arah kiri, ya Anda akan berjalan terus ke arah kiri sana, begitu ya. Kalau paham Anda mengajarkan itu bahwa Anda itu anak ayam, ya Anda jadi anak ayam beneran, nggak bisa terbang. Padahal Anda harusnya bisa terbang, Anda bisa bebas merdeka begitu, ya. Nah, saya lanjutkan. Kalau kita memiliki pandangan salah, maka seluruh perjalanan kehidupan kita akan menuju ke arah yang salah. Seseorang yang terjebak pada paham pandangan ekstrim tadi, ya, maka misalkan tentang pemusnahan bahwa hidup hanya sekali ini saja, maka apa risikonya? Efeknya dia tidak akan bisa menghargai atau menjunjung tinggi kehidupan yang penuh moralitas, paham? Bagi mereka yang percaya bahwa hidup hanya satu kali saja, mereka nggak akan merasa perlunya menjunjung tinggi moralitas. Ya karena kan hidup hanya sekali, habis ini selesai. Kembali lagi terurai katanya ke berapa elemen gitu, elemen tanah, air, api. Kalau Buddha kan 4 ya, gitu. Jadi terurai udah. Habis, nggak ada kehidupan lagi. Nah, kalau memang seperti itu ya benar. Buat apa menjalani Pancasila lalu? Kan kehidupan hanya sekali. Ya, jadi hati-hati. Pandangan yang Anda anut akan menentukan nasib Anda. Ya, nah, mereka juga tidak akan menghargai atau menjunjung tinggi tentang pentingnya memiliki rasa hormat kepada orang tua, pentingnya berdana dan lain sebagainya. Mereka akan berkecenderungan untuk mencari kepuasan nafsu-nafsu indrawinya di dalam kehidupan ini semaksimal mungkin. Sebaliknya mereka yang terjebak pada paham tentang kekekalan pun akhirnya tidak bisa memurnikan kebijaksanaan untuk melihat realitas secara objektif. Paham? Ya, saya itu sangat suka mengamati sekeliling, itu sangat suka. Dan yang saya lihat adalah oh iya ya. Jadi itu tadi yang dikatakan bahwa orang yang akan kebijaksanaannya dan tidak bisa melihat fakta secara objektif. Ya, yang sering saya amati adalah begini. Ada ajaran-ajaran yang dari waktu ke waktu diupdate. Ketika sudah tidak, kan kemudian men-challenge, mempertanyakan kesahihan tertulis di dalam bukunya, lalu realitasnya yang dibentuk sedemikian rupa supaya sesuai dengan apa yang tertulis. Ada ajaran-ajaran yang seperti itu, ya. Nah, makanya kita bersyukur bahwa di dalam agama Buddha ini kita nggak mempunyai problem yang seperti itu, gitu. Saya lanjutkan. Orang seperti ini akan terobsesi untuk mengejar kehidupan yang kekal di masa depan. Dia akan melakukan apapun demi mencapai tujuannya, meskipun harus dengan jalan menyakiti makhluk lain. Ya, benar ya. Kemudian tentang tadi Buddha dikatakan juga mengetahui tendensi laten atau kecenderungan laten. Bahasa Palinya adalah anusaya. Nanti akan saya sampaikan slide-nya. Anusaya adalah kotoran batin yang tertidur karena tidak atau belum dihancurkan. Walaupun kotoran batin Anda pahamnya, loba, dosa, moha dan seterusnya, ya, keserakahan, kemarahan, kebencian, delusi, kesombongan, pandangan salah dan seterusnya, itu adalah kotoran batin. Walaupun di sini dikatakan kotoran batin yang tertidur itu adalah anusaya, tapi Anda jangan pahami bahwa ada kotoran batin yang saat ini benar-benar sedang
tertidur, tidak. Ini hanya istilah saja, konvensional saja. Secara konvensional ini disebut sebagai kotoran batin yang sedang tertidur. Contohnya apa? Kemarahan itu kotoran batin atau tidak? Kotoran batin. Sekarang kemarahan Anda ada nggak sekarang? Nggak ada. Berarti kemarahan Anda. Tapi kemarahan Anda itu nanti bisa muncul nggak? Bisa. Sekarang ada nggak? Nggak ada. Artinya Anda belum menghancurkan kemarahan sehingga satu saat nanti dia bisa tiba-tiba meledak muncul kan? Ya. Saat ini kan nggak ada. Nah, saat ini kotoran batin yang disebut kemarahan itu sedang tertidur. Ya. Nah, tetapi jangan dipahami bahwa sedang tertidur itu ada wujudnya yang sedang laten begitu ya, tidak aktif ya. Bukan seperti itu. Ya, karena ada yang mengatakan seperti ini. Kotoran batin yang tertidur itu seperti endapan kopi. Ya, Anda bikin kopi, bubuk, Anda aduk, ya. Lalu akhirnya kan airnya jadi berwarna gelap, kopi kan, hitam kan. Terus kan ada endapan bubuk kopinya, ya. Nah, katanya ada yang mengajarkan, oh itulah anusaya itu kayak gitu, ya. Jadi seperti bubuk kopi yang mengendap di dasar gelas itu. Nanti kalau kemarahannya muncul itu artinya gelas kopinya tadi diaduk jadi bubuk kopinya itu keluar lagi. Gitu. Enggak seperti itu, bukan. Itu salah, itu pandangan salah. Kalau demikian halnya berarti ada kotoran batin yang kekal. Paham? Padahal kan Buddha mengatakan sabbe sangkara anicca, segala sesuatu yang muncul karena sebab dan kondisi itu semuanya tidak kekal. Begitu dia lenyap, dia lenyap. Bukan eksis tertidur seperti bubuk kopi tadi yang nanti kalau diaduk-aduk baru keluar lagi gitu. Enggak, ya. Jadi kemarahan Anda saat ini tidak ada sama sekali, tetapi masih dikatakan tidur karena Anda belum hancurkan. Sehingga satu hari nanti kan, atau nggak usah satu hari nanti, keluar dari ruangan ini udah mulai ngomel Anda. Ini kan karena ada Buddha aja Anda nggak ngomel-ngomel. Ya, jadi kotoran batin yang sedang tertidur itu semata-mata karena belum dihancurkan. Ya, saya beri contoh. Ini contoh sebenarnya dari kitab Milinda Panyiha, pertanyaan raja-raja Milinda. Ya, mungkin saya adopsi saja sesuai dengan konteks kemarahan tadi. Ibaratnya kemarahan yang saat ini nggak ada pada Anda itu buah mangga, ya, buah mangga pada pohon mangga. Jadi ada pohon mangga yang saat ini belum berbuah. Oke, bayangkan ada pohon mangga, tapi saat ini belum berbuah nih. Ya, pohonnya sudah rindang, tapi nggak ada bunga calon mangganya atau kuncup atau apa itu calon buahnya, itu nggak ada sama sekali. Ya, jadi pohon mangga ini tahun lalu berbuah dan setiap tahun berbuah. Jadi tahun ini pun nanti juga akan berbuah. Tapi hari ini buah mangganya nggak ada, belum muncul buah mangganya. Lalu kalau ada yang menanyakan saat ini buah mangganya belum muncul, ada di mana? Kan nanti kan muncul kan buah mangganya kan, ya. Tapi saat ini nggak ada. Nah, saat ini nggak ada itu disimpan di mana buah mangganya? Apakah buah mangganya disimpan di akar pohon mangga, atau di batang pohon mangga, atau di cabang pohon mangga, atau di tangkainya, atau di rantingnya dan lain sebagainya? Enggak. Tapi kan nanti ada kan buah mangganya ada kan? Nah, ini kan belum ada di mana sekarang? Enggak ada di mana-mana. Ya, tetapi begitu semuanya siap, syarat dan kondisinya terpenuhi, musimnya tiba, maka buah mangganya muncul begitu saja. Sebagai efek dari berbagai syarat tadi, musim, kecocokan iklim, kesuburan, sinar matahari, kelembapan dan lain sebagainya. Kalau itu semua terpenuhi dan cocok buat kemunculan buah mangga, maka buah mangganya muncul. Sebelumnya buah mangganya di mana? Kalau sekarang ada buah mangga, sebelum
Dia muncul ada di mana? Enggak ada di mana-mana. Nah, sama dengan kemarahan Anda tadi. Nanti kan Anda marah kan? Nah, Anda renungkan. Kalau nanti Anda marah, Anda renungkan. Loh, saat ini kok marah? Tadi marah ada di mana ya? Ada di mana? Enggak ada di mana-mana, tapi diistilahkan tertidur. Paham? Ya, diistilahkan tertidur. Nah, jadi walaupun dikatakan kotoran batin yang tertidur, itu tetap saja sebenarnya kotoran batinnya itu enggak ada. Ya, hanya saja ketika musimnya tiba dia muncul. Ya, kayak sebentar lagi keluar dari ruangan ini kan pada muncul nanti. Buahnya lebat. Ya, jadi istilah tertidur semata-mata karena belum dihancurkan. Ya, jadi semua jenis kotoran batin selama belum muncul ke permukaan arus pikiran atau arus kesadaran Anda disebut sebagai anusaya. Ya, Anda sudah menghancurkan nafsu enggak? Belum. Saat ini kan enggak ada nafsunya kan? Enggak ada, makanya nafsunya masih tertidur, masih berupa anusaya. Ya, ini loh anusaya itu bahasanya itu. Tolong ditampilkan slide-nya. Tuh, sata anusaya. Sata itu 7, anusaya itu kotoran batin, tendensi laten atau kotoran batin yang masih tertidur tadi. Ya, itu bahasa Palinya. Oke, kembali lagi. Sampai di mana tadi? Ya, jadi semua kotoran batin yang belum muncul, belum sampai ke permukaan arus pikiran Anda, itu disebut sebagai anusaya, tendensi laten, kecenderungan yang masih laten, ya masih tidak aktif, gitu. Ya. Saat ini ya, ada di buku sudah. Nah, lalu pertanyaannya adalah, atau ini ada satu contoh lagi, gitu. Saat ini di permukaan arus pikiran Anda tidak ada kehendak jahat, ya. Tetapi sesungguhnya kehendak jahat tersebut sedang tertidur dan sewaktu-waktu apabila bertemu dengan kondisi yang dibutuhkan bisa muncul dalam bentuk pikiran atau obsesi untuk menyakiti makhluk lain. Jadi selama kilesa itu belum dihancurkan oleh magga, oleh jalan adi duniawi, maka semua kilesa tersebut ya termasuk juga anusayanya akan berpotensi untuk muncul. Ya, walaupun semua kotoran batin adalah anusaya, tetapi dari semua kotoran batin hanya 7 kotoran batin yang secara khusus disebut sebagai anusaya karena mempunyai kekuatan yang sangat merusak, yaitu memperpanjang kelahiran dan kematian. Ya. Artinya memperpanjang kelahiran dan kematian itu begini. Jadi kelahiran itu akan selalu diikuti oleh kematian. Dan kematian selama Anda belum menjadi arahanta, maka kematian akan kemudian diikuti oleh kelahiran yang baru. Begitu ada kelahiran pasti ada kematian. Ya, begitu ada kematian, begitu ada kematian, selama masih ada kilesa akan selalu ada kelahiran kembali. Jadi kelahiran kembali dan kematian itu kayak mata rantai yang saling bersambungan tanpa jeda sejak awal samsara sampai hari ini. Ya, makanya diistilahkan sangsara, itu kayak wandering on continuously gitu. Itu arti harfiahnya itu seperti itu, ya. Kita berpindah-pindah, berkelana, secara terus-menerus tanpa putus. Itu arti dari samsara. Jadi lahir mati dari awal samsara sampai sampai hari ini. Kita seperti itu. Ya, selama kotoran batin belum dihancurkan, maka selama itu pula kematian hanya akan diikuti oleh kelahiran kembali. Tadi malam saya mendengarkan satu ceramah dhamma dari para sayadaw di Myanmar. Sebenarnya diskusi dhamma sih. Ada diskusi dhamma, cuman karena saya mendengarkannya tidak masuk di platformnya, itu ditanyakan,
Kan Buddha mengatakan segala kemunculan dharma itu ada sebab dan kondisinya. Lalu ditanyakan gitu, pernah nggak Buddha mengatakan sebab dan kondisi dari kelenyapan dhamma gitu? Ya sebenarnya kalau dijawab di Padana ada sih, Cuman ya tadi malam itu jadi topik diskusinya. Sebab dan kondisi untuk falling away gitu, untuk kejatuhan dari dharma kan muncul dan lenyap ya. Sebab dan kondisi untuk lenyapnya segala sesuatu itu apa gitu. Sebenarnya kalau di Padana ada, tetapi yang paling simpel kan kemudian dibahas ya sebab dari falling away atau kelenyapan itu ya kemunculan. Ini kan sama. Apa sebab dari kematian? Sebab kematian apa? Kelahiran. Ya, kalau Anda nggak lahir ya nggak mati. Kalau Anda lahir kok pengen nggak mati ya? Dari Hongkong, nggak ada yang bisa, ya. Karena itu udah hukum. Begitu ada yang muncul pasti ada yang lenyap. Ya, makanya nibbana nggak pernah muncul. Itulah mengapa karena nibbana nggak pernah muncul tapi eksis, jadinya nibbana nggak lenyap. Ya, nah ini susah. Ini dulu waktu di Myanmar jadi topik yang rumit itu untuk dijelaskan kenapa nibbana nggak muncul tapi ada, nggak pernah muncul tapi ada. Ya, nah kembali lagi. Jadi sebab dari kematian adalah simply kelahiran. Kalau nggak lahir berarti nggak mati. Jadi percaya nggak kalau Anda lahir di surga lalu Anda hidup di sana abadi? Enggak kan sekarang kan? Karena kalau Anda lahir di surga pasti ada kematian di surga. Dengan kata lain kehidupan di surga tidak kekal dan abadi ya. Nah, jadi hanya 7 kotoran batin yang ada di layar yang disebut sebagai tendensi laten. Yang pertama adalah tendensi laten yang dinamakan nafsu indriawi. Bahasa Palinya itu ada, tolong ditampilkan. Ya, saya ada definisi dari Abhidhamma Dawibhawinidika, jadi kitab subkomentarnya Abhidhamma. Di kitab ini diberikan definisi tentang tendensi laten sebagai berikut. Mereka senantiasa tertidur di kesinambungan, artinya kesinambungan itu di kesinambungan arus pikiran atau arus kesadaran kita, ya. Dalam artian belum dilenyapkan seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Demikianlah tendensi-tendensi laten. Jadi itu definisinya. Disebut tendensi laten karena mereka atau tendensi laten tadi senantiasa tertidur di arus kesadaran kita, di kesinambungan kita, di kontinuitas kesambungan kita, dalam arti belum dilenyapkan atau belum dihancurkan. Artinya adalah bahwa mereka muncul setelah memperoleh sebab yang sesuai dan kondisi yang sesuai. Oleh karena kotoran-kotoran batin yang belum dilenyapkan, yang layak untuk muncul ketika memperoleh sebab, seolah-olah senantiasa tidur di kesinambungan arus pikiran atau arus batin kita. Oleh karena keadaannya yang seperti itu, maka mereka dikatakan sebagai tendensi-tendensi laten. Ya, ini definisi dari kitab subkomentar Abhidhamma Pitaka. Sebenarnya ini adalah tika itu subkomentar untuk Abhidhamma Sanggaha. Abhidhamma Sanggaha ini kitab komentar untuk Abhidhamma Pitaka gitu, ya. Jadi itu definisi dari tendensi laten. Akan tetapi dari sudut pandang absolut atau realitas hakikinya, itu mereka sesungguhnya adalah kotoran-kotoran batin di masa depan. Ya, saya akan coba tanya. Saat ini kemarahan Anda nggak muncul kan? Tapi kan masih tertidur. Ya, jadi tendensi laten yang disebut kemarahan tadi itu sesungguhnya adalah kotoran batin di masa depan. Karena di masa depan akan muncul lagi kalau ada sebab dan kondisinya. Dikarenakan sifat alamiahnya yang sama, maka kotoran-kotoran batin di masa lalu dan saat ini pun juga bisa dikatakan sebagai tendensi laten.
laten, ya. Jadi kalau Anda ini sedang marah, kemarahan Anda sedang muncul, maka kemarahan Anda itu adalah kotoran batin dan katanya juga sekaligus juga disebut sebagai tendensi laten karena dia akan muncul lagi di masa depan. Ya. Jadi itu dari Abhidhamma Wibhawinidika. Oleh karena sesungguhnya tidak ada perbedaan sifat alamiah untuk dhamma-dhamma karena perbedaan waktu. Artinya kemarahan Anda di masa lalu, kemarahan Anda saat ini ketika dia sedang muncul, dan kemarahan Anda nanti kalau dia akan muncul, ya, entah nanti, besok dan lain sebagainya, sifat alamiahnya sama, karakteristiknya sama, yaitu apa? Ingin menghancurkan objeknya, sama. Ya, membakar pendukungnya, membakar hati Anda, wajah Anda, telinga Anda merah dan lain sebagainya, membakar landasan tempat kemunculannya, begitu. Kadang kalau ini bisa membakar mata kan, orang yang marah matanya terbakar ada kan, sampai merah begitu kan, ya. Nah, makanya kemarahan itu disebut seperti apa sih? Api yang akhirnya membakar hutan. Siapa pelajar Abhidhamma yang masih ingat perumpamaan kemarahan ini? Jadi akhirnya membakar dirinya sendiri begitu. Kemarahan ketika muncul dia membakar dirinya sendiri. Makanya kemudian ada quote kan, saya menyampaikan bahwa kemarahan selalu memakan korban pertamanya siapa? Diri kita sendiri. Orang lain pasti jadi korban Anda? Belum tentu. Tapi Anda pasti jadi korban kemarahan Anda sendiri. Rugi nggak? Rugi ya. Jadi kalau kemarahan sedang muncul, Anda harus berjuang untuk bisa melenyapkannya gitu. Apabila tendensi-tendensi laten dipahami dalam artian belum dilenyapkan, lalu bukankah semua kotoran batin yang belum dilenyapkan pun adalah tendensi-tendensi laten, ya? Terus kami, kata kitab kita, tidak mengatakan bahwa tendensi-tendensi laten semata-mata karena belum dilenyapkan, melainkan kotoran batin yang telah menjadi kuat dalam arti belum dilenyapkan adalah yang disebut sebagai tendensi laten. Jadi ini Wibhawini. Ada perdebatan seperti itu. Jadi menurut Wibhawinidika, kitab ini hanya kotoran batin yang telah menjadi kuat tapi belum dilenyapkan. Itu yang disebut sebagai tendensi laten. Makanya hanya ada 7 tadi. Yang di layar itu 7 ya. Yang pertama adalah tendensi laten yang dinamakan nafsu indriyawi. Apa sih nafsu indriyawi itu? Nafsu indrawi itu nafsu atau keinginan Anda untuk menikmati objek-objek panca indera. Nafsu atau keinginan Anda untuk melihat objek yang menyenangkan, mendengar suara yang menyenangkan, mencium bau melalui hidung Anda harum, bau yang harum, merasakan apapun melalui lidah Anda rasa-rasa yang menyenangkan, menyentuh melalui sentuhan Anda objek-objek sentuhan yang menyenangkan. Anda lebih senang menyentuh kulit sutra atau menyentuh kulit durian? Hah? Ya itulah kayak gitu. Kayak gitu nafsu-nafsu indrawi itu ya. Ingin menikmati panca kama guna. Panca itu 5, kama guna. Guna itu tali, kama itu kenikmatan indriawi. 5 tali kenikmatan indriawi atau indrawi. Apa itu 5 tali kenikmatan indrawi yang Anda atau pikiran Anda selalu ingin mengejarnya? Yaitu objek mata yang menyenangkan, objek telinga yang menyenangkan, objek hidung yang menyenangkan, objek lidah yang menyenangkan, objek sentuhan kulit yang menyenangkan, ya. Jadi ketika coba Anda mulai amati itu yang belum belajar Abhidhamma, bukankah sehari-hari Anda selalu ingin melihat objek-objek yang menyenangkan itu, objek panca indera yang menyenangkan itu? Nah, itulah kalau belum muncul dia berupa anusaya, yaitu kama raga nusaya ya. Tapi kalau muncul dia adalah kilesa ya. Nah, jadi itu adalah tentang tendensi laten.
Dan tadi kan dikatakan di Wibawini bahwa anusaya hanyalah kotoran batin yang sudah menjadi kuat, dan untuk menjadi kuat bukanlah kualitas yang umum untuk semua kotoran batin, melainkan merupakan kualitas khusus saja yang hanya dimiliki oleh 7 tadi yang ada di layar. Dengan ini maka perbedaan pendapat telah diselesaikan. Tendensi laten kenikmatan indriawi adalah tendensi laten yang tidak lain adalah nafsu indriawi Anda itu sendiri, ya, yang belum muncul, ya. Jadi ternyata di Wibawini kemudian diralat tidak semua kotoran batin disebut sebagai tendensi laten. Hanya 7 yang ada di layar yang disebut sebagai tendensi laten, ya. Baik, saya rasa saya cukupkan saja kelas pagi hari ini sampai di sini dulu, ya. Nanti kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Sayadaw atas Dhamma Desana yang telah disampaikan kepada kami. Semoga kami semua mendapatkan manfaat terbaik dari pendengaran Dhamma ini. Bagi Kalanamita yang membutuhkan slide kelas PS dapat mengunduhnya di website DBS di www.dhamawihari.or.id. Sebagai informasi Kalanamita, pada pukul 10:17 nanti kita akan meluangkan waktu sejenak untuk memperingati detik-detik proklamasi. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Izinkan kami untuk menyampaikan tata tertib sesi tanya jawab. Bagi Kalanamita yang berada di ruang Dhammasala dan lantai dasar, silakan mengacungkan tangan untuk bertanya atau klik tanda raise hand bagi Kalanamita yang bergabung pada Zoom meeting online. Harap penanya memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan domisili. Harap Kalanamita mengajukan satu pertanyaan terlebih dahulu secara ringkas dan jelas yang berkaitan dengan topik pada hari ini. Karena keterbatasan waktu, maka bisa jadi tidak semua penanya mendapatkan kesempatan bergiliran untuk bertanya. Baiklah Kalanamita, kami persilahkan kepada Kalanamita yang berada di ruang Dhammasala terlebih dahulu. Apakah ada Kalanamita yang ingin bertanya kepada Ibu baju merah? Wandami Bante, nama saya Herlina dari Jakarta. Saya ingin bertanya Bante, yang saya dengar Sang Buddha tetap menerima Bante Dewadatta meskipun mengetahui bahwa kedepannya mungkin Bante Dewadatta dapat melakukan hal-hal yang buruk. Nah, pertanyaan saya Bante, bagaimana dengan aplikasi di kehidupan sehari-hari, di mana kita diajarkan untuk tidak bergaul dengan orang yang tidak bijaksana, atau misalnya dalam satu grup atau pergaulan teamwork, jika ada orang yang tidak sejalan, dikatakan jika misalnya dalam teamwork Bante, kalau misalnya kan ada yang tidak sejalan nih atau bisa menghancurkan atau mempengaruhi yang lain. Nah, sebagai seorang pimpinan kan biasanya mungkin akan jika tidak bisa sejalan dengan teamwork, kita akan mengeluarkan dari tim agar tidak mempengaruhi yang lain Bante. Nah, bagaimana? Apakah yang Sang Buddha lakukan itu hanya berlaku untuk Sang Buddha saja gitu Bante? Ada modalnya Bante. Pak, diulang lagi, tadi suaranya agak ini ya, baik di telinga saya. Iya. Mungkin dikencengin dikit Wahyu. Yang khususnya tentang pimpinan tadi gimana? Iya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari? Iya, misalnya jika dalam teamwork Bante ada yang tidak sejalan atau bisa mempengaruhi yang lain gitu Bante, mempengaruhi dalam pengertian tidak baik gitu. Tentu saja kita tidak menginginkan hal itu. Sudah diingatkan pun tetap tidak berubah gitu Bante. Nah, kalau misalnya takut mempengaruhi orang lain, tentu kan biasanya kan kita singkirkan gitu atau dikeluarkan gitu Bante. Nah, bagaimana aplikasinya dengan yang telah Sang Buddha lakukan dengan Bante Dewadatta Bante? Yang Buddha lakukan ke Bante Dewadatta yang konteks yang mana? Yang di mana Sang Buddha telah, yang saya dengar, Sang Buddha telah mengetahui jika ada kecenderungan Bante Dewadatta melakukan hal-hal yang buruk, seperti perpecahan sangga misalnya.
Iya, Buddha mengetahui bahwa hal begitu ketika diterima itu akan menjadi kondisi kok bergema ya. Tes. Iya, baik. Jadi Buddha tetap menerimanya karena itu demi kebaikan masa depannya Devadatta kan, ya. Nah, kemudian kalau direlate dengan kejadian yang Anda sampaikan tadi ya di dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana menjaga teamwork kalau dalam satu tim ada yang seperti itu ya. Sebenarnya lebih pada begini. Ya, saya tidak punya pengalaman dalam dunia yang seperti Anda sebutkan tadi, tetapi selalu saja yang menjadi acuan di dalam keseharian saya adalah mengambil keputusan-keputusan tidak berdasarkan kilesa. Jadi sebenarnya kita mungkin tidak bisa sepenuhnya meniru Buddha karena beliau mengetahui tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Sementara murid Buddha kan tidak mengetahui itu, tidak mempunyai kemampuan seperti Buddha kan. Jadi saya rasa mungkin ambillah apapun, keputusan apapun, tapi tanpa didorong oleh kilesa, ya. Atau kadang para sayadaw di Myanmar selalu memberikan kerangka berpikir untuk kehidupan sehari-hari, yaitu metta, karuna, mudita, upeka, ya. Jadi ya pastikan saja kalau memang dia mengganggu kerja tim ya, dan Anda harus memutuskan dia untuk keluar dari tim, pastikan keputusan Anda itu diambil dengan tanpa adanya kilesa apapun gitu ya. Dan itu saya sering mengalaminya, karena ada satu masa itu di mana saya harus, sekarang sih DBS sudah bagus, tetapi di masa-masa awal pasti Anda, sebagian dari Anda tahu bagaimana saya membentuk tim, membangun dan membongkar lagi, membentuk lagi begitu ya. Nah, tetapi selalu saya pastikan bahwa saya tidak melakukannya dengan kilesa. Mungkin Anda bisa juga melakukannya secara profesional kalau memang dia itu melanggar aturan ABC. Kalau sudah ada peraturannya dan yang bersangkutan melanggar, ya Anda beritahu saja kamu melanggar yang ini, itu. Ini kan kesepakatan kita dari awal gitu. Nah, kalau saya rasa sih kalau Anda mengambil keputusan secara profesional juga Anda tidak disalahkan sih. Ya. Oke. Baik. Sadu. Terima kasih sayadaw. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Kalanamita yang berada di lantai ground. Silakan kepada tim multimedia. Ditampilkan. Apakah ada yang ingin bertanya? Selamat pagi Bante, Anumodana atas kesempatannya. Maaf Bante, saya mau bertanya. Sebetulnya pertanyaan saya tuh untuk ceramah Bante yang 2 minggu lalu yang belum sempat saya tanyakan. Kalau berkenan ada 3 pertanyaan Bante. Pertama, waktu 2 minggu lalu kan Bante ada sebut yang menjadi setan itu hanya laki-laki. Nah, sedangkan kan yang kita yang tahu menjadi apa? Setan. Oh iya. Iya, congrats. Nah, sedangkan kan di Indonesia kita tahu kan ada kuntilanak, ada sendal bolong, atau mungkin setan yang ibunya Mogalana kan juga wanita ya kalau nggak salah. Nah, terus itu penjelasannya bagaimana? Terus yang kedua, di dalam cerita-cerita yang sering kita dengar sendiri kan Sang Buddha selalu lahir sebagai laki-laki ya Bante. Ada gak cerita Sang Buddha itu menjadi wanita? Nah, ketiga pertanyaan saya, boleh gak, salah gak kita beraspirasi sebagai laki-laki di kehidupan mendatang Bante? Terima kasih. Kapok jadi perempuan ya Bu. Enggak, soalnya waktu itu kan Bante bilang laki-laki berkualitas ya untuk dari segi spiritual, meditasi gitu. Jadi Baik Bu. Terima kasih Bante. Iya. Bu, marak setan yang saya maksudkan itu marak itu hanya ada satu sih Bu. Dan kayaknya nggak ada anaknya deh. Kayaknya ya sejauh yang saya tahu. Jadi ini berbeda, tidak berkaitan dengan makhluk-makhluk yang Ibu sebutkan tadi.
kuntilanak Itu apa-apa hanya lagi marah itu aja tadi ya. ya disebutkan kan, sundel bolong dan lain. Anda pernah nggak curiga atau berpikir nggak kenapa sih hantu-hantu di Indonesia itu menyeramkan? Ya, kalau hantu Barat itu ganteng-ganteng ya, pakai jas kan, Dracula atau siapa pakaiannya rapi. Kalau di kita itu kuntilanak, sundel bolong, pocong, modelnya gitu-gitu ya. Jadi setan atau mara, ya itu memang terjemahan saya, itu mungkin hanya saya yang menerjemahkan mara sebagai setan itu karena itu sebenarnya cocok dengan pemahaman setan yang saya pahami di agama-agama lain, ya, bahwa setan itu dulu kan makhluk surga, ya, tapi kalau di tetangga kan katanya karena melawan penciptanya, lalu dia dibuang dari surga, tapi dia tetap bertekad akan terus mengganggu manusia, begitu. Mirip mara juga mirip seperti itu dalam konteks yang berbeda ya, kan mara kan tidak mempunyai pencipta ya. Kemudian bodhisatta Bu yang selalu lahir sebagai laki-laki tadi itu Bu ya. Mungkin sebelum kelahirannya sebagai bodhisatta sih beliau mungkin pernah jadi perempuan Bu. Mungkin ya. Kemudian tadi yang ketiga, kalau Ibu beraspirasi untuk jadi laki-laki gitu ya Bu ya. Ya. Iya boleh-boleh aja, tetapi harus dengan pandangan benar Bu ya. Jadi harus dipahami bahwa perempuan juga bisa jadi arahanta. Ya, perempuan bisa jadi arahanta, bisa jadi sotapanna, sakadagami, anagami ya. Nah, tetapi memang karena syarat-syarat tertentunya tidak terpenuhi, maka perempuan nggak bisa menjadi Buddha ya. Nah, kalau Ibu beraspirasi sebagai laki-laki sih, kalau selama aspirasinya itu disertai dengan kebijaksanaan, bukan didorong karena kemarahan Anda karena sudah mengambil kelahiran sebagai perempuan, ya nggak apa-apa sih Bu. Tapi kalau itu didorong oleh kebencian Anda dengan bentuk tubuh perempuan, itu malah nggak baik gitu. Oh, enggak sih, waktu itu saya pikir kan Bante bilang kan kalau jadi laki-laki kan misalnya mau masuk apa sih Rinoda sama Pati ya, ternyata misalnya datang bulan kayak gitu kan banyak gangguannya ya. Maksudnya kayak gitu ya Bante. Maksudnya kalau jadi wanita itu banyak gangguan-gangguan untuk spiritualnya, maksudnya kualitas spiritualnya laki-laki lebih baik ya. Kalau waktu itu kan Bante bilang. Iya Bu, tetapi untuk jadi sotapanna sih itu nggak mengganggu sih sebenarnya sih Bu. Ya Bante. Ya untuk menjadi Buddha mungkin itu mengganggu ya. Iya. Udah hampir enlighten gangguan. Break dulu, lanjut dari nol lagi yang nggak jadi-jadi. Sebetulnya wanita laki-laki walaupun perempuan ya sebetulnya tetap bisa mencapai kesucian. Sama saja kan dulu ada kan Raja Pasenadi mungkin ya sedih karena ratunya itu melahirkan seorang perempuan, dia sedih. Lalu Buddha datang dan ditanya kenapa mukamu murung. Oh, ratu baru saja melahirkan anak perempuan. Kenapa emang dengan anak perempuan? Ya kan anak perempuan ini inferior bla bla bla. Buddha kan mengatakan siapa bilang enggak. Saya melihat faktanya banyak raja-raja hebat dilahirkan oleh perempuan. Saya melihat banyak perempuan lebih baik dari laki-laki. Itu bahkan Buddha mengatakan begitu loh. Kan faktanya begitu. Banyak perempuan yang lebih bagus dari laki-laki. Ya. Jadi nggak apa-apa Anda beraspirasi asal punya pandangan benar aja. Baik Bante, terima kasih. Iya Bu ya. Oke. Bu, kalau Ibu benci dengan kelahiran perempuan nanti malah jadi perempuan terus loh. Enggak sih Bante. Sampai lulus. Kalau belum lulus perempuan terus. Enggak Bante. Sampai taubat Anda nanti baru jadi laki-laki. Jangan disumpahin dong. Oh jangan disumpahin. Terima kasih Bante. Iya Bu, iya Bu. Sadu, terima kasih Bante atas penjelasannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada peserta yang bergabung lewat Zoom meeting. Kepada Bapak Heri kami persilahkan. Sekioto Bante, video saya nggak bisa dibuka Bante.
Iya, suaranya Sugihoto. Bapak tolong dibesarkan suaranya. Sugihoto Bante, Baik, Sugihoto. tolong videonya nggak dibuka. Nggak apa ya nih Bante? Nggak bisa apa-apa. dibuka. Bante, saya ingin bertanya tentang yang 2 minggu lalu juga ini, sama seperti Ibu yang tadi. Saya mau bertanya, tapi sebelum bertanya harus perkenalan dulu ya. Nama saya Heri dari Kota Kisaran, Bante. Murid Abhidhamma ini di bawah bimbingan Pak Kadek, kalau Pak Kadeknya dari ini ya. Saya ingin bertanya tentang Anantarya Kama, Bante. Kalau Anantarya Kama udah pasti sebabnya dari kilesa kita sendiri, tapi kondisinya kan bisa dari orang lain ya. Misalnya ada loh orang jahat itu sebenarnya adalah orang baik yang terlalu tersakiti, tapi orang baik yang lain malah diam ketika orang baik ini disakiti. Jadinya karena kilesanya juga masih ada, ketemu kondisinya juga udah tepat, yang baik pun jadi jahat. Kan nggak kekal ya Bante, kan nggak kekal, jadi baik bisa jadi jahat. Yang ingin saya tanyakan di halaman 68 Bante, Anantarya Kama hanya berlaku apabila arahanta seorang manusia. Apabila arahantanya terlahir sebagai yakha buta atau makhluk halus, ini nggak bisa dikatakan Anantarya. Yang ingin saya tanyakan, ini maksudnya makhluk halusnya mencapai arahata, atau arahatanya lahir kembali jadi makhluk halus? Kan nggak mungkin, Bante. Ingat saya Bante di buku. Terima kasih Bante. Iya, kan Anda udah tahu kan, nggak mungkin kan arahanta lahir jadi makhluk halus kan. Ya berarti mungkin dia mencapainya di alamnya itu, di alam Catu Maharajika, ya Dewa Rendah, atau mungkin di alam-alam yang lain gitu. Dia mencapainya di sana begitu. Ya memang teksnya mengatakan seperti itu sih, Anantarya Kama membunuh arahanta hanya berlaku untuk arahantanya yang manusia ya. Begitu. Tidak ada penjelasan yang lebih lanjut, tetapi mungkin ya apa ya? Kalau kenapa makhluk lain? Ya sulit sih untuk berspekulasi. Kenapa statementnya dari kitab itu harusnya dari kitab Dhammasanggani atau Vibhanga ya? Dhammasanggani. Referensinya apa? DHS atau VIP? Heri. Bab 1 kesadaran nih Bante. Iya. Iya. Saya tahu sih. Ya. Kayaknya semuanya yang ada di kitab sudah saya sampaikan di buku itu, memang nggak ada penjelasannya. Coba nanti karena ditulis apabila arahanta lahir sebagai yakabuta, makanya saya bingung arahanta lahir. Bukan arahanta lahir, maksudnya arahanta eksis sebagai yaka gitu. Iya kan Anda udah tahu arahanta nggak mungkin lahir toh? Jadi jangan dipikirkan yang berbeda. Ya Heri ya. Nanti kalau ketemu jawaban yang ini saya sampaikan deh. Tapi sejauh ini saya belum ketemu alasannya kenapa begitu sih. Oke, Heri. Ya anumodana Bante. Sadu. Terima kasih Sedao atas penjelasannya. Kalanamita, selanjutnya untuk memperingati Hari Proklamasi 17 Agustus 1945, mari kita sejenak mengenang detik-detik proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain
diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Baik, jadi itu tadi proklamasi yang dibacakan oleh Presiden pertama kita, ya. Seperti yang sudah beberapa kali saya sampaikan di kelas, saya ini dulu mengidolakan Insinyur Soekarno itu idola saya. Sebenarnya ini warisan dari ayah saya sih, karena ayah saya itu Soekarnois gitu. Kalau zaman dulu nggak berani terang-terangan begini, tapi sekarang zaman sudah berubah kan. Bahkan nama saya itu juga diberikan oleh orang tua saya, itu ada marhaennya gitu. Marhen itu kan marhenisme gitu. Jadi nama saya ada itunya, dan kebetulan karena ayah saya dulu itu pemimpin partai ya di zaman Orde Lama, Orde Baru. Beliau itu mempunyai banyak koleksi pidatonya Bung Karno gitu, kaset, berupa kaset lah gitu. Nah, waktu itu nggak banyak sih rakyat Indonesia yang punya kaset-kaset seperti itu gitu. Kemudian juga punya koleksi buku-bukunya Soekarno itu lengkap. Jadi bahkan sejak SD pun itu saya sudah mendengarkan pidato dari kaset dari Bung Karno, dan juga membaca buku-bukunya Bung Karno. Jadi kayaknya perjalanan hidup saya itu di awal-awal tuh juga sedikit banyak dibentuk oleh pemikiran-pemikiran Bung Karno itu. Ya, kalau Anda yang belum kenal Bung Karno itu seperti apa, sekarang di YouTube banyak kok. Anda dengarkan itu pidato-pidatonya itu. Dulu salah satu kesan yang kuat yang saya tangkap adalah bahwa presiden pertama kita ini orator yang hebat. Kita itu kalau mendengarkan pidatonya itu bisa benar-benar bersemangat gitu ya, karena beliau emang pandai dalam membakar semangat bangsa Indonesia ini. Kan wajar saja karena waktu itu kan Indonesia baru saja merdeka, kan memang butuh pendidikan untuk menjaga persatuan Indonesia itu. Ya, nah salah satu yang saya suka itu, nanti Anda cari di YouTube itu Bung Karno tentang pemuda, itu nanti ketemu itu biasanya. Itu kata-kata Bung Karno itu dengan suara menggelegarnya itu, dia berkata, "Hei, kalau ada yang bertanya, hai pemuda dan pemudi Indonesia, kalau ada yang bertanya berapa jumlahmu, jawablah kami hanya satu," gitu. Tapi dengan nada yang menggelegar gitu. Anda nanti dengerin di YouTube. Jadi waktu masih SD, SMP, SMA saya mengulang-ulang itu tuh seneng gitu. Hanya sayangnya memang beliau sibuk dengan orasi-orasinya itu sampai di sampai akhir masa jabatannya itu tidak atau belum berhasil membawa Indonesia itu sampai ke negara yang beliau konsepkan, yaitu adil makmur gitu ya. Dan sampai hari ini juga belum tercipta kan negara Indonesia yang bangsa Indonesia yang adil dan makmur. Mudah-mudahan Indonesia makin ke depan nanti makin baik. Tetapi apapun itu, yang penting adalah di samping kita sekarang memperingati kemerdekaan Republik Indonesia, kita juga harus berjuang untuk mencapai kemerdekaan batin kita ya. Kalau bahasa Palinya itu akupaceto wimuti, itu adalah kemerdekaan batin yang tidak tergoyahkan lagi. Jadi artinya
itu adalah keadaan batin seorang arahanta yang sudah menghancurkan semua kotoran-kotoran batinnya. Saat ini kita masih dijajah, yaitu dijajah oleh kotoran batin kita sendiri. Dan kotoran batin ini harus kita usir dari batin kita supaya kita mencapai kemerdekaan atau kebebasan batin yang tidak goyah, tidak tergoyahkan oleh apapun. Baik, saya rasa itu pesan hari kemerdekaan hari ini. Dilanjutkan, silakan. Sadu, sadu, sadu. Sekali lagi terima kasih Sedo atas penjelasan silsilah Buddha Padung Utara, Buddha Wangsa 12, Stansa 16, 10 kekuatan Tathagata yang luar biasa, bagian keempat Dasa Tathagata Bala. Mohon Sedo berkenan untuk memberikan kesempatan kepada kami untuk membacakan beberapa pengumuman dan berdana parami sebelum memohon pelimpahan jasa. Kalanamita, berikut adalah beberapa pengumuman. Dengan penuh sukacita, DBS mengundang Kalanamita semua untuk bergabung dalam perayaan Sanggadana Katina DBS 2569 Buddhis Era pada hari Minggu 26 Oktober 2025 pada pukul 13 waktu Indonesia Barat hingga selesai, bertempat di Dhammasala lantai 3, lantai 2, dan lantai dasar DBS. Pada perayaan Katina ini, Sedo Keminda akan membabarkan Dhamma Desana dengan topik Para Dewa Satu Lapa. Jangan lewatkan pula peluncuran 4 buah buku sekaligus terjemahan Sedo Keminda, di antaranya Buddha Wangsa, Silsilah Para Buddha, bab pertama Ratana Cangkamana Kanda, bagian koridor pertama, Dhammapada Atha Kata 2.b, stansa 197 sampai 423 beserta latar stanza, dan buku manual Abhidhamma bab 9 subjek-subjek meditasi. Untuk itu, Kalanamita, mari kita saksikan tayangan video singkat berkenaan dengan perayaan Sanggadana Katina DBS 2569 Buddhis Era berikut ini. Acara ini disponsori oleh Kiat Ananda Group, Integrated Coaching Solution.
Didukung oleh Untuk mendukung acara Sanggadana Katina ini, DBS membuka kesempatan berdana melalui sponsor penggerak dengan 8 jenis sponsorship, Sasana Nugraha 1, Sasana Nugraha 2, Sasana Nugraha 3, Panya, Samadi, Sati, Wirya, dan Sada dengan besaran nominal seperti yang tertera pada layar. Batas akhir materi sponsor diharapkan telah diterima DBS pada tanggal 20 Oktober 2025 mendatang. Kami juga membuka kesempatan berdana melalui Sanggadana dengan besaran nominal seperti yang tertera pada layar, di antaranya dana paket permata, dana paket mulia, dana paket jubah dan pata, hingga dana sukarela yang tidak ditentukan besaran nominalnya. Batas akhir dana kami harapkan hingga 20 Oktober 2025. Namun Kalanamita masih memiliki kesempatan berdana hingga hari H perayaan Katina di DBS. Dana sponsor penggerak, ucapan Katina dan Sanggadana bisa ditransfer ke rekening BCA 6275191918 atas nama Yayasan Damawihari dengan kode transfer 88 di akhir nominal dana Anda. Untuk berpartisipasi dana, Kalanamita dapat menghubungi tim Galang Dana Katina DBS dengan Saudara Budiman, Saudara Willy, Saudari Jocelyn, dan Saudari Fili dengan nomor HP yang tertera pada layar. Juga saat ini kami menyiapkan pencatatan penerimaan dana di meja registrasi dana di lantai dasar dan lantai 3 DBS. Untuk mendaftarkan kehadiran Anda pada perayaan Sanggadana Katina DBS dapat dengan cara memindai QR Code registrasi pada layar atau menghubungi tim penerima pendaftaran yaitu Saudara Budiman, Saudara Willy, Saudari Jocelyn, dan Saudari Fili. DBS akan menerbitkan buku penjelasan Sutanta 1 edisi kedua yang diperbarui. Dukungan dana dengan cara transfer dengan kode transfer 39 dan batas akhir dana pada tanggal 31 Agustus 2025. Melanjutkan seri sebelumnya, DBS akan menerbitkan buku mewarnai volume ketiga Kisah Buddha Gotama. Dukungan dana dengan cara transfer dengan kode transfer 33 dan batas akhir dana pada tanggal 31 Agustus 2025. Selain itu, DBS juga akan menerbitkan buku seri Jataka Angsa Berbulu Emas. Dukungan dana dengan cara transfer dengan kode transfer 23 dan batas akhir dana juga pada tanggal 31 Agustus 2025. Melanjutkan buku sebelumnya, DBS juga akan menerbitkan buku Dhammapada stansa 197 sampai 423 beserta latar stansa yang diterjemahkan oleh Syedau Keminda. Buku ini akan diluncurkan bersamaan dengan perayaan Sanggadana Katina DBS 26 Oktober mendatang. Dukungan dana dengan cara transfer dengan kode transfer 79 dan batas akhir dana pada tanggal 30 September 2025. Melanjutkan buku Abhidhamma sebelumnya, DBS juga akan menerbitkan buku Manual Abhidhamma Bab 9, Subjek Meditasi, yang diterjemahkan oleh Syedau Keminda. Buku ini juga akan diluncurkan bersamaan dengan perayaan Sanggadana Katina di DBS. Dukungan dana dengan cara transfer dengan kode transfer 99 dan batas akhir dana pada tanggal 5 Oktober 2025. Transkrip ceramah Syedau Keminda,
Buddha Wangsa Silsilah Para Buddha bab pertama Ratana Cangkamana Kanda bagian koridor pertama juga akan diterbitkan dan akan diluncurkan bersamaan dengan perayaan Saggadana Katina di DBS. Dukungan dana buku ini dengan cara transfer dengan kode transfer 89 dan batas akhir dana pada tanggal 5 Oktober 2025. Telah terbit buku Parabawa Sutta, Diskursus tentang Keruntuhan, buku Mula Panyasapali 1.2b Sihana Dawaga dan Owada Katha volume ketiga, serta buku cerita bergambar seri Dhammapada, seri Jataka, serta buku-buku lainnya. Semua buku-buku terbitan DBS bisa didapatkan langsung di DBS maupun perpustakaan DBS. Atau bagi Anda yang berada di luar kota bisa mendapatkan buku ini dengan cara mengisi formulir di tautan big.ly/buku DBS. Untuk mendapatkan segala informasi mengenai buku-buku terbitan DBS, Anda dapat menghubungi tim propagasi DBS di nomor 0813 87003600. Selanjutnya, mari kita melakukan satu lagi kebajikan yaitu dana parami. Anda dapat berdana dengan cara memindai QRIS Code yang ada di layar saat ini atau bisa dengan transfer ke rekening BCA Yayasan Dhamma Wihari dengan kode 01 di akhir nominal dana Anda. Sedangkan bagi kalanamita yang hadir saat ini di Dhammasala, Anda juga bisa berdana dengan scan QRIS melalui kartu yang telah dibagikan oleh tim Wewaca ataupun melalui kantong dana yang akan diedarkan. Dengan pemahaman yang benar tentang perdana, mari kita siapkan batin yang penuh sukacita untuk melakukan kebajikan melalui dana parami. Sadu, sadu, sadu. Anumodana kami ucapkan kepada kalanamita semua. Selanjutnya mohon agar Sayadaw berkenan untuk membimbing kita semua untuk melakukan pelimpahan jasa atas semua bentuk kebajikan yang telah kita lakukan pada hari ini. Mari kalanamita kita semua beranjali kepada Sayadaw Keminda, kami persilahkan. Ikuti saya. Idang me punyang, idang me punya, asawakaya, asawakaya, wahang hotu, wahang hotu, idang me punya,
idang me punyang Nibanasa Pacayo Hotu Mama punya baga Sabah satana Bajemi Tesabe Me sama punya baga Labhantu. Semoga jasa kebajikan saya ini mengalir ke arah kehancuran noda-noda batin. Semoga jasa kebajikan saya ini bisa menjadi pendukung untuk mencapai nibbana. Saya membagikan bagian kebajikan ini kepada semua makhluk. Semoga mereka semua mendapatkan bagian kebajikan yang sama dengan saya. Sadu. Sadu. Sekali lagi, terima kasih Seado atas pengajaran Dhamma pada pagi hari ini. Jika berkenan, Seado dapat meninggalkan ruang Dhammasala. Kalanamita, karena Seado akan meninggalkan ruang Dhammasala, kita semua berdiri dan sambil beranjali dan berucap Anumodana Seado atas Dhamma Desana dan bimbingannya. Semoga Seado selalu dalam keadaan sehat, damai dan bahagia. Semoga Bante dalam kondisi sehat, damai dan bahagia. Sadu, 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 sadu. Mudah-mudahan Bante. Dan Anumodana Bante. Makasih Bante. Anumodana Bante. Demikian kelas Pariyati Sasana DBS pada hari ini. Tim DBS akan selalu membroadcast informasi dan kegiatan DBS melalui WhatsApp Community Buddha Sasana Nugaha dan juga sosial media lainnya. Untuk itu jangan lupa untuk selalu mengikuti sosial media DBS seperti Facebook, Instagram, dan TikTok. Terima kasih atas dukungan para donatur sehingga kegiatan kelas PS pada hari ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Akhir kata, saya, Luciana, beserta segenap tim Wiwaca DBS dan staf DBS yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Kalanamita dari awal hingga kelas PS berlangsung. Kami juga meminta maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dari kelas PS ini. Sukihontu Kalanamita, semoga kita selalu dalam keadaan sehat, damai dan bahagia. Sadu, sadu, sadu. Sampai jumpa minggu depan.